teman-teman, nama saya Dinda Sylvia, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2019. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Komputasi. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya apa? Corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing, mirip mahkota. Aku kecil sekali, jadi kamu tidak dapat melihatku. Aku suka membuat rumah di dalam tubuh manusia. Latar belakang dari novel coronavirus COVID-19 telah diklasifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi karena penyebaran virusnya ke seluruh dunia. Kemampuan negara-negara untuk menampung dan mengendalikan penularan sangat penting jika tidak ada vaksin, di mana setiap negara mengevaluasi serangkaian tindakan jarak sosial untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dalam mengurangi tingkat infeksi harian puncak dan tekanan konsekuensi pada sistem perawatan kesehatan. Temuan penerapan tentang intervensi jarak sosial yaitu seperti penutupan sekolah, bekerja di dalam rumah, peningkatan isolasi kasus, dan pengurangan kontak masyarakat sangat efektif dalam meratakan kurva epidemi, mengurangi jumlah kasus harian maksimum, dan memperpanjang durasi wabah. Strategi intervensi jarak sosial ini memiliki efek paling besar dalam mengurangi puncak epidemi. Pengorbanan ini mungkin perlu dibuat antara efektivitas strategi jarak sosial dan kemauan penduduk untuk mematuhinya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. Asal mula wabah ini terjadi di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum yaitu demam, merasa lelah, batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang yang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi kemungkinan lebih besar terjangkit virus COVID-19 ini, teman-teman. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan mulut atau percikan hidung yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan ini kemudian jatuh ke benda dan permukaan sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 ini juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit COVID-19 itu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit atau dari orang yang terkena virus COVID-19. Menurut penelitian, sejauh ini virus penyebab COVID-19 ini umumnya menular melalui kontak dengan percikan dari saluran pernapasan, bukan melalui udara.
Cara utama penyebaran penyakit ini yaitu melalui percikan saluran pernapasan yang dihasilkan saat batuk. Resiko penularan COVID-19 dari orang yang tidak ada gejala sama sekali sangatlah rendah. Namun, banyak orang yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami gejala-gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Resiko penularannya sangat kecil, namun resikonya tetap ada, walaupun kecil. Hal ini memperkuat alasan mengapa kita harus rajin mencuci tangan setelah menggunakan kamar mandi dan sebelum makan. Pada artikel ini, penulis bisa mengasumsikan karakteristik dari COVID-19 pada tabel berikut ini. Nah, tabel tadi merupakan tabel ringkasan parameter simulasi. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini. Nah, tabel tersebut menunjukkan jumlah kasus yang terinfeksi setelah diberlakukannya jarak sosial selama 10 minggu di kota Newcastle, Australia. Dari tabel tersebut, bisa kita lihat bahwa untuk kota Newcastle, Australia ini tidak ada aktivitas dari social distancing yang memiliki efek yang signifikan, namun ada aktivitas dari intervensi jarak sosial yang paling efektif, yaitu dengan cara pengurangan 70% pengadaan kontak di masyarakat. Nah, hal tersebut dapat mengurangi kasus yang terinfeksi dari 180.000 menjadi 64.000. Cara selanjutnya yaitu dengan meningkatkan isolasi diri di rumah dari 180.000 menjadi 85.000. Nah, ternyata jarak sosial sangat berpengaruh ya untuk Selanjutnya, di sini ada kurva yang mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivasi intervensi dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat untuk mengurangi jumlah kasus harian. Dari hari ke-79 dan selanjutnya, semua intervensi harian menurun. Jumlah kasus harian puncak dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat, di mana garis putus-putus biru menunjukkan garis yang paling efektif dalam mengurangi puncak. Garis ungu menunjukkan penurunan isolasi kasus, di mana garis biru menjelaskan pengurangan kontak komunitas yang kurang ketat sebesar 50%. Garis putus-putus kuning menunjukkan bahwa 90% absensi di tempat kerja. Dan kita bisa lihat pada garis biru pekat 30% pengurangan kontak komunitas intervensi tunggal yang tidak efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Dua strategi yang diilustrasikan melibatkan peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa, dan menutup semua sekolah. Selain itu, melibatkan pengurangan 30% dalam kontak komunitas dan 50% pengurangan dalam kehadiran di tempat kerja. Bisa kita lihat pada kurva dengan pengurangan kontak komunitas diperkuat hingga 70%. Dan penutupan tempat kerja menghasilkan tingkatan non-kehadiran sebesar 90%, di mana peneliti ini mempertimbangkan untuk menghentikan intervensi yang kuat dan kombinasi ini setelah 6-8 minggu. Setelah 10 minggu dalam aktivasi dapat dilihat secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian pada fase awal, mengurangi dengan cepat. Sekitar hari ke-73 bisa kita perhatikan pada garis pertama dari minggu ke-11, garis biru pusat menunjukkan pola kasus sehari tanpa jarak sosial yang melibatkan kasus simptomik dan asimptomik.
Nah, dari artikel ini juga kita bisa membantu untuk mengusir COVID-19 loh. Kita bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah kok. Pertama-tama, kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan tidak menularkan ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesar virus yaitu pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kita hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Dapat disimpulkan bahwa COVID-19 telah memberikan banyak perubahan yang dramatis dalam kehidupan. Banyak kegiatan yang berubah sejak munculnya wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah mengajak semuanya untuk melawan COVID-19 ini. Kuncinya yaitu dengan jaga jarak dan pola hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.